Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Untuk pertama, marilah kita awali pembelajaran kita kali ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baik, anak-anak yang soleh dan solehah. Alhamdulillah, hari ini kita masuk ke pelajaran 9, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur adalah rasa berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kasih sayang yang begitu banyak kepada kita, sehingga kita harus wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 18, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Nah, anak-anak yang soleh dan solehah, begitu banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Lihatlah, yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi yang begitu indah untuk dihuni oleh manusia. Dan tidak ada planet yang istimewa di galaksi ini kecuali planet bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kita tinggal di bumi ini. Kemudian Allah memberikan fasilitas yang begitu lengkap untuk kita hidup di bumi. Itu semua adalah nikmat Allah. Bumi yang indah, bumi yang tempat kita tinggal, itu semua adalah pemberian Allah kepada kita. Maka kita wajib bersyukur atas apa yang Allah berikan. Kemudian kalau kita lihat dalam bumi, begitu banyak pemandangan, kita melihat pohon, yang dengannya kita bisa menghirup udara segar. Kemudian kita bisa melihat air yang setiap hari bisa kita minum. Kemudian kita juga melihat gunung-gunung yang dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menegakkan bumi yang dulunya berguncang. Kemudian gunung, dengan ditancapkannya gunung di bumi, maka bumi yang berguncang tidak berguncang lagi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita melihat langit ke awan, begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Dengan awan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan sehingga bumi yang tadinya gersang menjadi tempat yang subur dan layak dihuni oleh manusia. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kalau kita melihat di luar planet kita bumi, yaitu bintang-bintang yang begitu indah ketika kita menatapnya di malam hari. Berkilauan cahayanya, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari bintang tersebutlah Allah Subhanahu wa Ta'ala ada yang Allah gunakan untuk melempar setan-setan yang mencuri berita dari langit. Itu sebagian dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita. Maka kita harus wajib bersyukur atas apa yang Allah berikan. Kalau kita melihat pada diri kita sendiri, pada tubuh kita, Allah memberikan kita perlengkapan yang sangat luar biasa. Allah berikan kita dahi, Allah berikan kita rambut, Allah berikan kita mata, Allah berikan kita telinga. Semua apa yang ada di tubuh kita, semuanya itu pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib harus kita syukuri. Dahi kita harus kita syukuri, rambut kita harus kita syukuri, mata kita pun harus kita syukuri. Yaitu kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid." Dan ingatlah ketika Tuhanmu atau ketika Rabbmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku atau kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka pasti azabku sangat pedih. Surah Ibrahim, surah yang ke-14 ayat yang ke-7. Jadi anak-anak yang soleh dan solehah, atas apa yang Allah berikan kepada kita, yang kita nikmati oleh mata kita, dinikmati oleh telinga kita, dinikmati oleh lidah kita, yang kita lihat pemandangan indah di bumi, yang kita lihat bumi yang begitu luar biasa tempat kita tinggal, semuanya harus kita syukuri supaya kita bisa menikmati tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mengingkari semua yang Allah berikan itu kepada kita, maka kita akan merasakan azab Allah yang sangat pedih. Soleh dan salehah, bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita hanya mengucapkan alhamdulillah, itu sudah bersyukur? Ternyata tidak. Tidak cukup kita mensyukuri nikmat Allah hanya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Tidak cukup itu. Tapi ada hal yang harus kita lakukan sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja hal itu? Yang pertama, dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, tentu saja kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita memurnikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menaati hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita menaati syariat yang Allah berikan kepada kita sebagai bentuk tanda syukur kita kepada Allah. Tidak boleh kita syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita menduakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai bentuk syukur kita. Kalau ada orang yang beribadah selain kepada Allah, maka dia telah kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, yaitu tentu saja kita harus melaksanakan perintah Allah berupa salat. Karena ini adalah amalan yang pertama dihisab Allah Subhanahu wa taala terhadap kita dan tidak boleh kita tinggalkan. Bagi laki-laki, bagi anak-anak putra, maka wajib dia sholat berjemaah di masjid. Dan bagi anak perempuan itu adalah pilihan. Dia boleh ke masjid, boleh juga sholat di rumahnya atau di kamarnya. Tapi bagi anak putra, dia wajib harus sholat berjemaah di masjid. Karena itu adalah perintah Allah. Dan sebagai tanda syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang banyak, yang telah memberikan kita anugerah kesehatan yang luar biasa, yang telah menyusun tubuh kita dengan baik, maka kita harus mensyukurinya. Apa salahnya kita berjalan menggunakan kaki yang Allah berikan kepada kita untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga sebagai tanda syukur kita terhadap Allah, tentu saja kita melaksanakan siam, yaitu berpuasa. Nah, sebentar lagi kita akan masuki bulan Ramadan. Sebagai bentuk syukur kita, maka kita wajib untuk berpuasa, yaitu menahan diri dari makan, minum, dan yang lainnya. Padahal itu dihalalkan untuk kita lakukan, tapi ketika bulan Ramadan atau ketika kita berpuasa, kita tahan makan dan minum kita dari sejak fajar, dari sejak azan subuh sampai terbenamnya matahari atau sampai datangnya azan maghrib. Kita tahan itu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Seterusnya, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah menganugerahi kita harta yang berlebih, harta yang banyak, maka kita harus mengeluarkan zakat, atau kita berinfak, atau kita bersedekah sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah pelit-pelit, karena pelit itu akan menyempitkan jiwa kita. Dan ketika kita tidak mengeluarkan zakat dari harta yang kita berikan, yang Allah berikan kepada kita, maka pertanggungjawabannya itu besar nanti di akhirat. Kita akan mendapatkan azab yang sangat luar biasa dari Allah karena kita menahan harta yang Allah berikan kepada kita, yang sebenarnya itu ada hak orang lain terhadap harta kita. Dengan semua yang kita lakukan itu tadi, maka itulah tanda kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jadi, laksanakanlah apa yang Allah perintahkan kepada kita dan jauhi apa yang Allah larang kepada kita sebagai bentuk kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu Allah menganugerahi kita bumi yang begitu luas dengan hamparan pemandangan yang sangat luar biasa yang kita nikmati. Allah memberikan kita air di dalamnya untuk kita minum setiap harinya, memberikan kita makan, dan melaksanakan semua ibadah terhadap Allah sebagai bentuk kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jadi, jangan lupa bersyukur. Dan bersyukur itu tidak hanya sekedar mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Itu hanya langkah awal kita mensyukuri nikmat Allah. Tapi langkah selanjutnya yaitu kita harus beribadah kepada Allah sebagai bentuk syukur kita kepadanya. Yang bisa kita sampaikan hari ini, kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.